Dari mana, Pak? Pak Freddy dari mana? Dari mandi, Pak. Oh, mandi. Oke, lanjut. Ya, usia hidup manusia itu kalau zaman dulu itu bisa di perjanjian lama itu bisa 100 tahun lebih ya. Tapi kalau usia sekarang itu bisa 40, bisa 50, bisa 60, bisa 70, bisa 80 itu sudah bagus ya. Kalau bisa 90 itu udah bonus. Usia nggak ada yang tahu. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belangnya. Manusia mati diharapkan meninggalkan kenangan dan teladan yang baik. Nah, unsur apa yang mesti dipunyai sebaiknya oleh orang Kristen? Marilah kita buka Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ya, ayatnya itu 4 ayat saja. Terang dunia. Terang dunia ini saya kira cukup jelas ya, bagaimana orang Kristen itu diharapkan tetap baik, tetap mencerminkan kasih, dan tetap berintegritas. Dunia boleh semakin gelap, kita harus jadi tetap terang. Orang lain korupsi, mungkin korupsi keuangan, korupsi waktu, kita harus berusaha tetap jujur, tetap menghargai waktu. Orang lain gampang marah, kita harus menjadi tetap tenang, agar tidak sama dengan dunia. Dan saya rasa menjadi terang itu adalah sebuah kewajiban ya, yang harus dilakukan oleh semua orang Kristen. Yang kedua, tentang garam, sebisa mungkin kita bisa menjadi seperti garam. Karena hanya orang yang sudah selesai dengan dirinya atau yang sudah berproses yang bisa seperti garam. Garam itu sebuah bumbu masak yang kecil tapi dia sangat membawa arti ya. Kalau gula itu kita bisa atur ya manisnya. Bisa manis 25%, 50%, 75%, 100%. Jadi rasa manisnya itu bisa beda-beda. Pedas juga itu bisa beda-beda ya. Bisa pedas yang sedikit, pedas sedang, pedas banget. Tapi kalau garam, garam itu harus asin. Kalau nggak asin itu bukan garam. Maka dari itu eh, garam itu sangat berguna ya untuk memberi rasa pada makanan, terutama pada makanan yang dimasak dengan api ya, dengan Chinese food misalkan. Dan garam juga di masa lalu berguna untuk mengawetkan. Kita sebisa mungkin berdampak seperti garam. Jadi garam ini berbicara tentang dampak. Dampak positif apa? Dampak positif itu bisa berupa pelayanan atau bisa berbuat yang baik. Contoh pelayanan adalah pelayanan di gereja, bisa sebagai pendeta atau pastor, bisa tim musik atau kur, bisa sebagai aser atau tatip, bisa sebagai prodiakon, bisa sebagai tim retret, bisa macam-macam. Dan untuk pelayanan di dalam pekerjaan atau bisnis, ya kita bisa melakukan pekerjaan dengan melakukan yang terbaik. Memanusiakan pegawai, memanusiakan konsumen, memberikan rasa damai. Contoh dari memanusiakan pegawai dan manusia itu ya kalau dari pejabat itu saya contoh itu adalah dulu ex menteri ini ya perhubungan Menteri Jonan dia memanusiakan pegawai kereta api Indonesia
Itu untuk contoh yang garam. Dan kalau untuk contoh terang mungkin dia tetap integritas ya bisa dari Jonan atau bisa juga dari Ahok ya. Dan contoh perbuatan baik juga banyak. Itu kita bisa lakukan setiap saat. Bisa dari kunjungi panti jompo, bisa kunjungi panti asuhan, bisa kolektif di gereja, bisa bantu rumah ibadat, bisa bantu jalan atau jembatan, bisa kasih senyuman ke orang, bisa kasih konseling untuk orang yang patah semangat. Ya tentu kalau ilmunya sudah mumpuni ya, seperti pastor atau pendeta, seperti pastor Joseph dan pendeta-pendeta yang lain. Bisa beramal, walaupun kondisi kita mungkin ada yang belum benar-benar dipulihkan, bisa donor darah, bisa pelayanan ke penjara, bisa pelayanan di kolong jembatan kemarin seperti Pak Julius, dan kita belajar untuk memberikan yang terbaik ya, bukan yang sisa. Ya, ya menurut saya terang itu wajib dan kita bisa mungkin bisa menjadi garam berdampak pada orang-orang di sekitar. Dan ayatnya seperti itu. Sebelum saya tutup, saya mau memberikan sebuah nyanyian yang mungkin beberapa orang juga di sini pada tahu ya. Lagu ini diciptakan oleh Pak Pendeta Wilhelmus Latumahina kalau saya tidak salah. Judulnya adalah Hidup Adalah Kesempatan. Saya akan nyanyikan singkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Hidup manusia itu singkat. Di akhir nanti, orang-orang sekitar kita itu akan mengenang kita seperti apa. Hendaklah kita menjadi terang, dan sebisa mungkin kita menjadi garam untuk orang-orang di sekitar, untuk keluarga, untuk gereja, dan untuk masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi, ayo kita sambil berdoa lagi dong dulu. Ini Pak Freddy. Pak, doa dulu Pak. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih karena pada hari ini kami masih diberikan kesehatan, masih diberikan nafas. Kami boleh berkumpul di sini dan kami boleh merenungkan kembali sedikit firman-Mu. Kami bersyukur kiranya dengan firman yang tadi sempat hamba bawakan ini bisa membantu untuk mengingatkan dan juga memberikan motivasi untuk kami bisa berkembang lebih baik setiap harinya. Tuhan, sebentar kami akan men-sharingkan. Semoga dengan ini kami bisa belajar satu sama lain dan kiranya aktivitas kami pada hari ini juga selalu dalam lindungan-Mu, selalu berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih. Ya, thank you Mas Bro. Thank you Freddy untuk renungan firman Tuhan yang singkat, padat, jelas, berisi, tajam. Renungan kita semua bahwa hidup ini harus berarti ya. Banyak sekali kalimat-kalimat yang tadi saya garis bawahi, penekanan-penekanan yang harus kita lakukan dalam hidup ini ya tadi. Apa sih? Ya, senyum sama orang itu udah
udah harus menjadi habit ya. Senyum, salam, dan sapa 3S ya. Itu sedang saya praktekkan kepada Queen ya kan, pada anak-anak saya ya. Senyum, salam, dan sapa itu harus, tidak perlu kita sebagai yang lebih tua atau gengsi untuk menyapa yang lebih muda, enggak juga lah. Sekarang ini yang lebih penting adalah senyum, sapa, dan salam gitu kan, harus mesti wajib. Kedua, upgrade skill ya kan. Kalau misalkan emang kita dalam kehidupan kita selalu itu aja dan melayani, ya apapun juga kita bisa bisa sebagai pelayanan gitu kan. Iya, contoh setiap pagi, setiap minggu kita buka kegiatan Zoom ya kan, mengajak teman-teman untuk worship, itu kan udah menjadi satu pelayanan ya. Untuk ngelihatnya pada saat aduh males banget sih ya, harus bangun pagi, enak-enak hari Minggu bangun pagi gitu kan. Tapi pada saat Tuhan ingetin, kamu bukan melayani manusia, kamu tuh melayani aku. Itu langsung bangun, langsung semangat. Iya Tuhan, aku mau melayani kau. Ayo panggil teman-temanmu. Nah itu tuh sudah menjadi pelayanan. Dan saya kemarin cerita ngobrol sama teman sama istriku, ternyata pastor yang saya ajakin tentang puasa, puasa air putih itu, saya sempat terharu loh, lagi jalan pagi begini. Puasa 3 hari itu, yang cuma minum air putih tersebut, itu dilakukan sama Lilis loh. Waktu saya jadi brengsek, waktu saya brengsek tuh, Lilis melakukan doa puasa itu buat saya loh. Aduh, saya sampai, aduh Tuhan, aku sampai, aduh, terima kasih ya, kamu lakukan itu buat saya. Gitu. Lagi ngobrol kayak gini, saya lagi cuma cerita begini kan, mau mau melakukan ini, mau melakukan puasa ini, apa puasa 72 jam, puasa air putih. Dia cuma sambil ngentek. Aku udah melakukannya. Udah, kapan? Ya, aku melakukan buatmu waktu itu. Selep, langsung. Dan ya puji Tuhan, ya Tuhan dengar kan perjuangan doa dari seorang istri gitu kan. Biar suaminya yang berokok ini jadi bener gitu kan. Ternyata perjuangan. Nah, ya, itu sih kesaksian yang bisa saya berikan gitu kan, Pastor. Ternyata dengan diam-diam tuh baru ketahuannya sekarang gitu kan. Jadi emang pujian yang lagu pujian tadi yang sederhana itu kadang maksud sih sebenarnya ya. Hidup ini adalah kesempatan. Itu langsung kalau direnungin tuh bisa bener-bener apa ya yang dilakuin buat hidup kita. Jadi ayo lakukan semuanya untuk Tuhan. Ya, silakan sharing yang lainnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bro Lukas udah jadi co-host, tolong handle ya. Iya, ya. Oke, mungkin saya duluan deh. Ya, jadi bagus ya. Jadi hidup ini adalah kesempatan, hidup ini jadi garam dunia, ya, terus jadi terang dunia. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya. Jadi jangan sampai nama kita tuh, ya kita harus menjaga ya. Emang susah gitu loh. Kadang-kadang kita kan terjepit pepet dengan situasi dan kondisi. Ya kan kita maunya emang baik gitu kan, maunya memang lancar, maunya memang semuanya beres gitu kan. Tapi kenyataannya bahkan pengalaman saya beberapa kali ini, apa yang saya pikirkan itu malah tidak sesuai dengan apa yang kita apa, dapatkan gitu loh. Kita memikirkan apa hasilnya apa, memikirkan apa hasilnya apa, itu kan juga sama dengan itu tadi. Terus bagaimana kita menjadi, tapi setelah berjalannya waktu ini saya sadar kan, jadi oh ya udah, jadi
menjadi terang dunia itu dalam arti ya kita melakukan pelayanan dengan berserah diri dan dengan ya tadi itu demi kemuliaan Tuhan lah gitu loh. Jadi kita tidak melakukan ini untuk kepentingan kita sendiri ya dalam arti gitu. Karena kebalikan dengan terang dunia tadi dengan garam dunia ya kan dengan adanya kesempatan kita hidup dan benar gitu waktu kita tuh nggak banyak gitu kan tiba-tiba umur kita sekarang udah segini gitu kan ya bah ini aja saya ini ya ini aja masih saya bersyukur ya mama masih hidup masih umur 78 hampir 90 80 ya jadi tiap minggu nyempetin ke sana gitu nah itu namanya kesempatan kita kan karena itu percuma nanti kalau kita pokoknya udah meninggal kita baru nangis-nangis aduh itu nggak ada gunanya gitu loh ya itu yang jadi ini jadi saya bersyukur saya bisa tiap minggu datang bisa ngobrol bisa ajak makan gitu nah itu salah satu kesempatan itu mungkin jadi kita nggak usah jauh-jauh lah mungkin betul kita pelayanan mesti bisa di ujung-ujung dunia gitu kan ya cuman jangan lupa gitu loh saya lebih jujur ya saya lebih senang itu melakukan kesempatan itu adalah ke anak kita dulu sendiri, ke istri kita, ke orang tua, ke teman-teman kita, ke komunitas ini. Saya jujur ya, saya lebih pelayanan itu lebih mengutamakan ke kita dulu gitu loh. Tapi tidak salah ya, maksudnya justru saya sering Mbak, kemarin saya ke tukang parkir, ya kan, ke itu coba tanya si, saya cuma bukan yang ngasih tahu nggak. Jadi saya tuh suka Pak. Jadi kemarin waktu saya makan sama Pak Suryo itu, Pak Suryo waktu di rumah sakit, jadi kan dia makan gitu kan ya. Nah, saya lihat itu supir ini, supir Bluebird. Supir Bluebird makan itu jadi saya cakap, oh mau ngobrol. Pak, belum pulang, Pak. Belum, Pak, masih makan, masih jalan gitu. Nah, ini. Oh, ya udah. Makan apa, Pak? Ini. Itu. Nah, jadi saya bukan ini. Habis pulang itu malah itu Pak bayar sekarang deh yang ini ya. Jadi bukan sok mau bayarinnya gitu loh. Tapi saya merasa itu sebagai salah satu pelayanan kita walaupun yang ada di depan nggak seberapa ya. Tapi itu membuat orang tuh sukacita gitu loh. Wah, jadi ini ya kita nggak kenal siapa nih apa di ini gitu. Nah, tapi saya melakukan itu ada pilih-pilih juga ya dalam arti kayak pokoknya supir tadi ya motor ya, jadi motor Gojek, motor yang Grab ada ini. Nah, terus Bluebird itu malah saya sering. Tapi kalau pokoknya jadi kalau kayak di warteg makan apa, jadi Pak sekarang saya ini apa? Itu mungkin itu bukan hanya pelayanan di gereja ya, tapi itu adalah kita sebagai pelayanan-pelayanan begitu gitu loh. Ya itu yang mungkin saya dapat ya jadi pokoknya kita berbuat baik jangan utamakan dulu yang di sekitar kita dulu gitu loh jangan jauh-jauh ke ujung dunia dulu saya salah masuk gitu loh saya dulu gitu ayo kita ini ke panti asuhan saya bawa beras bawaannya apa ini wah pikir-pikir itu malah nggak bukan bukan salah sih bukan gitu loh tapi maksudnya kita orang di sekitar kita aja yang lebih membutuhkan lebih banyak gitu kan Maka saya berpikir gini kayak panti asuhan kayak apa itu pun dia masih udah banyak donaturnya gitu loh ya istilahnya cuma kalau saya membantu itu ya sebenarnya nggak begitu terasa gitu kan tapi kalau saya memberikan yang kayak di tukang parkir lah di tukang ini saya ngobrol apa semuanya itu merasa saya lebih berharga di situ daripada saya memberikan ke panti asuhan jadi sekarang saya nggak udah nggak begitu jadi saya kasih yang di pinggir-pinggir jalan lebih ini ya itu dari saya sih silakan Mas Sur ini sih hikmatnya. Iya. Matius 5 ini kalau kita ulik emang luas sebetulnya. Sekarang saya mau tanya dulu, tahu nggak kalau dikatakan ada garam dan terang. Garam tuh kalau dikatakan garam, apa yang terlintas di pikiran kita? Asin nih Asin, apalagi? putih Bentuknya, bentuknya? halus atau Lalu Kecil. tapi ada yang kasarnya kecil, kecil. Kalau kita suruh bayangkan garamnya, garam seperti apa? Yang ada di dapur tuh ya. Garam masak, garam meja,
garam di pantai. Loh, lah, karena di pantai kan belum diolah. Masa kalau kurang asin ngambil air laut kan enggak. Jadi gini, di zaman bangsa Israel dulu atau zaman dulu itu garam itu bentuknya bukan seperti kita sekarang. Kenapa dikatakan apa tadi? Kalau sudah tidak asin, garam tidak asin. Itu sebuah pertanyaan sebetulnya. Kenapa ada garam tidak asin? Setahu kita semua garam asin kan. Kalau garam itu menjadi tawar, berarti ada satu proses yang hilang di situ, menjadi tawar. Berarti sebelumnya asin, tapi menjadi tawar. Kenapa? Karena bentuk garamnya dulu itu bukan seperti garam yang kita hari ini. Kalau kita hari ini garam ditabur di sup, yang terjadi apa? Garamnya larut dan hilang, betul ya? Kalau zaman dulu enggak. Garamnya itu bentuknya kristal, ditaruh di dalam kantongan. Untuk mengasinkan dia dicelup. Dicelup diangkat. Nah, kristalnya kan tidak dimakan. Lah inilah, garam kalau sudah menjadi tawar, jadi kalau udah dipakai nih ya, udah diangkat tuh, tawar kan. Berikutnya apa? Dibuang dan diinjak. Ya. Jadi garam yang sudah tawar itu sudah tidak ada gunanya. Apa? Isinya akhirnya dibuang. Ya dulu belum ada granito ya. Dulu lantainya masih tanah kan. Ya, dibuang di tanah dan diinjak. Gitu. Jadi sudah tidak ada gunanya. Ya mungkin untuk memadatkan lantai mungkin ya, semakin padat lantainya mungkin gitu. Nah, pengertian ini yang harus kita miliki. Jadi di dalam Matius 5 ini yang saya dapatkan seringkali gini, loh, kita ini harus berperan aktif. Itu nilai pertama yang didapatkan dari Matius 5 ini. Berperan aktif artinya apa? Kita nggak boleh diam, kita nggak boleh pasif ya. Orang percaya kita dipanggil untuk terlibat terus di dalam masyarakat. Ya salah satunya yang dilakukan Pak Lukas tadi ya. Tapi kembali lagi prioritasnya di Yerusalem. Yerusalem, setelah itu kedua Samaria, baru ke Yudea, baru ke ujung bumi. Ada urutannya. Jadi benar tadi jangan sampai anak kita terlantar tapi kita memperhatikan anak panti asuhan itu salah. Ya. Dari Yerusalem dulu, dari keluarga kita dulu. Kemudian mulai keluar ya, Yudea, baru Samaria. Samaria itu kan kalau kalau orang dulu kan tidak bergaul dengan orang Samaria. Itu dianggap orang-orang kafir, yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Jadi keluarga, orang-orang terdekat di sekitar kita, baru mungkin ada kesempatan pergi keluar kota dan lain sebagainya untuk menginjil dan lain sebagainya. Di sosial ya bentuknya. Itu. Jadi berperan aktif ini wajib kita lakukan. Ya, kita sebagai orang Kristen nggak boleh pasif, diem aja, nggak boleh jadi penonton lah istilahnya ya. Nah, banyak yang menjadi penonton kenapa? Karena sukanya komentar. Nah, itu. Dan biasanya komentator itu lebih pintar dari pemainnya, betul ya? Wah, sayang sekali, seharusnya begini. Nah, itu yang itu. Suka main bola apa? Suka main bola itu kan gitu. Nah, coba itu komentatornya suruh nendang bola sendiri kalau nggak luput, ya. Tapi kan komentarnya gitu, wah sayang sekali saudara, ya. Kesempatan emas tidak diambil. Modelnya kayak gitu kan ngomongnya gampang gitu ya. Ya itu, orang Kristen komentator ya begitu. Karena dia tidak aktif, hanya maunya komentar, jadi penonton aja. Nilai kedua dari Matius 5 ini apa? Kita menjadi teladan, ya. Sikap dan perilaku orang percaya itu harus menjadi teladan. Mencerminkan tadi dikatakan apa? Nilai-nilai Kristus ya, seperti
Apa, terang. Terang ini dari perbuatan kita. Kalau perbuatan kita baik, kita menjadi terang. Sebaliknya, kalau kita perbuatan kita nggak baik, kita menjadi batu sandungan, kegelapan. Kita nggak bisa jadi contoh buat orang lain. Nilai yang lain apa dari Matius 5 ini? Memberi pengaruh positif. Ya. Kenapa? Fungsinya garam itu apa? Dulu nggak ada kulkas, saudara. Jadi fungsinya garam itu apa? Untuk mengawetkan, ya, untuk memberi rasa, untuk apa lagi? Garam. Menjaga supaya misalnya nyimpen tidak busuk, lah itu lah. Ya, belum ada kulkas waktu itu. Jadi diawetkan dengan garam. Jadi apa? Berpengaruh positif buat lingkungan sekitar kita. Ya, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Itu, ya. Terima kasih buat Pak Freddy yang sudah mengingatkan kita, ya. Ayo kita aktif, kita menjadi teladan dan berpengaruh positif untuk lingkungan kita sekitar. Ya, ayo lanjut yuk. Ya, terima kasih atas banyak Pak. Nah, kalau begini kan bikin kita semangat gitu loh. Jadi awalnya emang harus dikobar-kobarin dulu, baru yang lain bisa ikutan. Gitu, maksudnya. Ya. Ayo silakan yang lain. Kan jadi kompor saya tadi ya. Loh, iya dong manasin dulu dong ini biar pemanasan dulu. Pemanasan tapi yang emang udah utama kan gitu. Yang lain silakan. Ya Pak Wandi, nggak ada yang ini nih. Silakan Pak Wandi. Shalom, selamat pagi, Pastor Joseph. Makasih Pak Freddy buat firmannya dan semua para seniorku yang kukasihi. Terang dan garam ya, itu yang harus ada dalam hidup kita kan. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam itu. Untuk apa? Untuk berfungsi. Kalau nggak berfungsi, udah jelas tadi dikatakan dibuang dan diinjak. Dan saya sangat setuju sekali dengan Pastor Joseph, harus dari rumah kita dulu ya. Seringkali kita menjadi superhero di luar, tapi di rumah kita tidak menjadi apa-apa. Lebih baik kita eh, tidak menjadi apa-apa di luar, tapi kita menjadi superhero di dalam rumah ya. Banyak sekali seorang ayah ketika pulang, anaknya menjadi ketakutan, bahkan istrinya menghindar. Ya. Itu sangat menyedihkan sekali. Dan penting sekali bahwa di dalam rumah itu kita harus menjadi terang dan garam itu. Nah, itu yang harus ada dalam kehidupan kita yang sekarang. Baru setelah itu kita baru menjadi eh, terang dan garam di sekitar kita gitu. Dalam hal berkomunitas pun saya belajar untuk menjadi terang dan garam. Contohnya kita sudah disuruh untuk on cam misalnya. Seringkali kita tidak melakukan itu, kita off cam. Pernah saya berbicara off cam semua, Pak. Dalam hati saya ini mereka jangan-jangan ke dapur bikin kopi. Pernah. Nah, saya berusaha kalau saya mau ngikut, saya benar-benar full di situ dan saya benar-benar ikut fokus dan ketika kita on cam dan memperhatikan orang berbicara, orang itu akan merasa dihargai dan orang itu akan eh, merasa kita benar-benar menghargai dia gitu. Tapi dalam hal yang kecil saja seperti ini, misalnya kita tidak on cam, terus hanya pas mau berbicara saja kita baru baru on cam, itu kan juga tidak menjadi contoh. Tapi kalau sekali-sekali oke lah. Tapi kalau setiap kali pertemuan begitu terus kan tidak menjadi contoh juga. Ini hanya hal kecil saja. Kita kan nggak usah berbicara terlalu yang besar lah, yang mengunjungi panti asuhan, yang menolong bencana alam atau apa. Yang kecil-kecil aja dulu, yang di sekitar kita, di rumah kita, di komunitas kecil kita. Ya, saya berusaha untuk menjadi dampak di sekitar saya ya. Dan rumah saya, di PR61 atau di chapter saya berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan di situ gitu. Nah, ketika
saya berada dalam sebuah komunitas dan komunitas itu sudah tidak, yang saya pandang pasti selalu pemimpinnya. Mengapa saya beberapa kali di BR itu udah 3 kali pindah? Karena saya tidak mendapat sebuah teladan dari leadernya, dan akhirnya saya kalau tetap bertahan di situ saya jadi lama-lama saya bisa kehilangan api saya rasa kan. Tapi sekarang leader saya luar biasa nih, si Pak Lukas. Saya lihat apinya ada, semangatnya ada ya. Akhirnya saya juga jadi semangat, akhirnya jadi terbakar saya, Pak. Jadi tersulut oleh apinya juga gitu. Nah, tadinya eh, saya selalu diajak, ayo Pak Madi kembali ke 61 ke 61. Saya bilang, Pak, nanti aja September lah, tunggu September aja kan. Ini terlalu cepat saya bilang. Tapi saya lihat semangatnya bagus ya, semangat dia bagus, dia dia terus eh, bukan bukan ngajak saya makan ya, maksudnya memberikan satu wejangan lah, terus ayo Pak Madi kita. Dan setelah saya melihat beberapa kali semangatnya bagus dan apinya ada, nah saya pun mulai tanpa disuruh ya, tanpa disuruh saya langsung ikut. Dan mari kita menjadi terang dan garam, mulailah dari keluarga kita terhadap anak dan istri kita. Ketika mereka sudah diberkati dan mereka sudah merasakan manfaat dari terang dan garam yang ada dalam diri kita, baru kita menjadi terang dan garam di komunitas kita, di VMP, di chapter, di gereja. Mari kita menjadi orang yang superhero di rumah. Lebih baik kita tidak menjadi apa-apa di luar, tapi kita menjadi superhero bagi anak dan istri kita. Baru setelah itu kita menjadi orang yang berdampak di luar komunitas kita. Terima kasih, Pak. Itu dari saya. Ya, Super sekali. terima kasih Pak Madi. Memang Pak Madi ini emang benar-benar ya satu istilahnya menemukan batu ini kalau digosok ini kan ada dua macam Pak. Bisa jadi arang atau bisa jadi emas gitu kan. Nah, ternyata saya dapetin emas di sini gitu kan ya Pak ya. Jadi oh dia ada batu nih. Jangan jadi arang dong, kita jadi arang. Ya makanya kan kita kan ada dua kan. Kita nemu batu nih batu apa nih gitu kan ya. Tinggal Mas Mardi makanya. yang namanya Mas Fardi ini. Nah, Iya. kayak kemarin aja gitu kita kemarin ya berarti benar kemarin hari Jumat ya Jumat Sabtu Sabtu kita cuma berdua itu bayangin aja Pastor kalau Pak Bayang dulu kita tetap 137 Pak Madi udah nggak ada di 61 itu 61 kosong ya oh gitu tapi jadi tadi ada tiba-tiba begitu saya masuk sama Pak Madi berdua langsung ada Pastor Doni masuk gitu kan ya nah Pastor Doni langsung ngomong gitu kan ya cukuplah maksudnya 2-3 orang berkumpul itu Tuhan ada beserta kita kan begitu. Nah, jadi ya itu aja sih. Dan waktu itu sebenarnya juga saya tidak mengharapkan Pak Madi itu balik ke 61 dalam arti bisa pun terserah mau ke 37 silakan, mau ke 60 silakan gitu kan. Jadi saya tidak mengharapkan ke situ gitu loh. Cuman ya puji Tuhan karena ada Pak Madi. Jadi jujur Pak Madi, saya kebalikannya sama dengan adanya Pak Madi, saya juga tambah semangat. Saya nggak bohong, gitu. Saya nggak bohong gitu loh. Ya sekarang kalau Bapak bayangin, kalau Bapak bisa ke satu, nggak ada orang. Jadi gimana gitu kan ya. Cuma kalau Pak kita ada di nomor satu ya kan kita berdua aja lah itu udah cukup buat saya gitu loh Pak. Ya kan kan tiba-tiba nomor satu kita ngobrol sebentar kita pindah ke tiga dia nggak masalah tapi minimal kita 37 itu kita nggak kosong gitu kan ya. Tapi saya percaya kalau nanti ke depan kita pasti lebih bisa maju di situ ya. Nanti salah satu pelayanan lah. Tapi ingat ya itu sama teman-teman kita ingat ya harus kita jadi kita harus utamakan dulu di keluarga dulu terus baru di saudara di komunitas baru yang lain-lain gitu ya itu ingat itu urutannya gitu loh. Ya silakan mungkin apa Indra bisa. Boleh, boleh. Mumpung ntar lagi mau pergi juga. Ya, Ya, tadi di chat saya udah kirim beberapa fungsi garam ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di situ. Banyak banget ternyata fungsinya itu ada apa? Ini kenapa nggak bisa turun nih? Sorry. Ada buat pengawet kan? Yang tadi Pastor Yosef udah bilang. Bisa buat pembersih juga, nyembuhin, dan lain-lain ya. Banyak di situ. Cuman saya mau nekenin satu yang saya tahu. Saya biasa kalau miara ikan itu ketika air terlalu kotor itu kita pakai garam. Tujuannya buat sterilisasi, jadi supaya kuman-kuman yang ada di situ mati. Terus juga buat stabilin pH.
Jadi pH itu kalau ketika pH-nya turun sampai 4 atau kadang-kadang berlebih sampai di atas 8 gitu, itu bisa ngakibatin ikan atau binatang-binatang itu mati sebetulnya. Nah ini saya kaitin sama garam buat kita itu ya, pertama tadi sterilisasi, jadi buat ngebersihin segala apa namanya ya penyakit-penyakit kita lah, maksudnya apapun karakter buruk yang sering kita lakuin atau ketidakkudusan dan lain-lain itu jadi kita jadi garam buat orang lain, terutama nggak usah jauh-jauh lah, orang sekitar kita aja atau teman-teman kita gitu, jadi kita yang ngingetin ketika dia itu udah jadi garam gitu loh. Dan juga fungsinya itu dalam stabil pH itu menurut saya ya, kita jaga supaya dalam setiap tempat yang kita datengin itu suasananya kita usahakan jadi stabil gitu. Jadi ya tidak bermusuhan, jadi jangan juga kita misalnya ikut nyinyir atau malah gosok-gosok gitu. Tapi kita justru bikin stabil dengan firman Tuhan yang udah kita terima. Itu aja sih. Thank you. Versi paling enak ya yang tadi gosok-gosok itu. Iya, paling enak itu. Terus sama makin sip ya, jadi ya. Tapi enggak itu, tapi itu tadi Pastor benar. Jadi kita kosok makin sip, tapi ujung-ujung nanti pasti akan ke kita sendiri, Pastor. Gitu. Jadi dia akan menembak ke, nanti dia akan memutar ke kita sendiri gitu loh. Ya itu yang harus kita hati-hati ya. Benar, mungkin waktu kita ngomongin orang atau ngomongin apa itu mungkin kita senengan, tapi jangan salah, nanti bisa kembali ke nembak kita sendiri. Jadi ini saya dapat dua, itu saya udah ngomong ya, satu dapat dua orang yang benar-benar dari ilustrasi saya itu ya Pak Indra ya. Jadi itu dari mama sama satu punya teman mama ya, itu cowok ya. Itu dia ngomong, jangan pernah ngomongin jelek orang lain. Titik. Nah itu doang. Jadi kita mau ngomong di belakang ya, mau di depan ya, mau ngomong kita tuh ngomong cuma kebaikannya aja udah. Jangan ngomong di jelek. Kita tahu nih boleh oh Pastor Yusuf nih orangnya begini-gini jelek. Udah kita jangan ngomongin gitu. Tapi kita ngomong itu yang baik-baiknya aja gitu loh. Itu akan menjadi berkat buat kita dan ya saya sih nggak usah ini ya. Saya kenyataannya sendiri aja mama saya tuh begitu gitu kan dalam arti dia tuh itu hati yang gembira adalah obat kan sampai sekarang masih sehat kan ini barusan oh ya saya ini saya barusan dapat bonus MLM nih gitu kan jadi kemarin kan saya kasih dia berkat gitu kan ya saya kasih dia berkat untuk ini dipakai buat nutup bonus MLM nah sekarang dapat balikan lagi dapat bonus lagi gitu kan ya itu tadi dan dia tuh sebenarnya masih sehat gitu loh bahkan kalau saya sempat ngomongin jelek mungkin nggak sadar ya ngomong jelek ingat ya jangan ngomong ini jelek ya jadi gitu gitu loh jadi itu yang salah satu mungkin di pesan aja jadi selain pelayanan ya itu dari kita tuh jangan pernah ngomongin orang karena percuma kita pelayanan apa semuanya tapi di belakang orang kita ngomongin orang gitu loh itu yang harus kita jaga ya ya terima kasih silakan Mamanya Lukas tuh hebat itu. Anak lakinya badal-badal tapi iya betul makanya itu kan Indra kan udah teman kita udah bener-bener dari Adel tuh niru bapaknya ndak. enggak Saya rasa seperti itu. Saya rasa seperti itu, Pak. Saya rasa jangan menyulut lagi loh, nanti makin menyambar. Nggak, kalau kalau saya di Indra nggak bisa lepas kartu, Pak. Karena kartu saya dari Indra, dia udah tahu semua masalahnya gitu kan ya. Dia, kalau dari kakak saya paling tua, paling ini tuh 6 orang, dia tahu semua gitu masalahnya. Gitu. Jadi nggak bisa bohong sama dia lah. Gitu deh. Jadi ya puji Tuhan lah. Kita tahu lah dulu dulu aja saya tinggal di rumah dia, ya kan? Berapa tahun ya? Setahun ada kali, setahun dia berarti ya. Kita tinggal di rumah dia dulu. Jadi ya waktu kuliah dulu. Kerja ya, waktu udah kerja tuh tinggal di tempat dia gitu kan. Makanya sampai sekarang saya masih temenan sama Indra terus ininya. Oke Pak Irfan bisa bisa sharing nggak Pak Irfan? pacara. Bisa ya. Ini baru mau jalan ini. Mau bisa sharing atau dilewatin? Dengerin aja Pak. Takut nggak keburu Pak Prabowo, jam 7 Pak. Prabowo, Prabowo.
lagi saya monggo silakan Pak Prabowo. Ini Pak, apa? Tadi saya belum dengar eh sharingnya Pastor. Sorry, tadi saya habis mandi. Ini saya mau jalan. Lanjut dengerin aja ya teman-teman semua ya. Harusnya nih nyetel lagu Indonesia Raya dulu nih harusnya nih. Salah nih. Iya, ini Tadi biar pagi tuh. Iya, kita ini di awal Indonesia Raya dulu nih. Salah. upacara dulu dong. Iya. Izin pamit dulu, langsung jalan nih. Iya, oke. Pastor semua, sambil saya dengar di jalan memberkati. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Oke, Pak Abraham, monitor Pak Abraham. Pak Abraham monitor. Kayaknya Pak Abraham juga lagi lari kayaknya nih. Sekali lagi ya, coba. Halo Pak Abraham, monitor Pak Abraham. Baru 7:30 nih, masa udah selesai. Iya, ya udah mungkin Pak Abraham mungkin lagi di jalan. Oke, terima kasih teman-teman ya atas ibadah hari ini. Emang eh, tema hari ini sangat bagus ya. Oh ya Pak Abraham, bisa bisa Ya, sharing Pak Abraham? bisa bisa Pak, bisa Pak. Oke, silakan Pak. Ya pagi Shalom. Ya, ya tadi renungannya simpel tapi mengingatkan lagi mengenai garam ya. Mengingatkan saya untuk terus memperbaiki diri untuk hidup benar, baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan pekerjaan, baik di lingkungan masyarakat sekitar, gereja, keluarga besar. Kita jadi orang yang bermanfaat. Belajar untuk tidak merugikan orang, belajar untuk segala sesuatunya jujur, integritas, dan ini tidak mudah. Pengusaha-pengusaha kadang banyak godaan-godaan, hal yang nggak benar. Pilih mana, pilih agak abu-abu tapi dapat duit, atau putih tapi tidak maksimal. Nah, ini di persimpangan jalan ini dari Pak Teddy tadi, simple tapi uh, kena saya. Makasih Pak, jadi saya belajar terus untuk memperbaiki diri. Demikian, makasih. Terima kasih Pak Abraham. Singkat padat bersih juga ya ini feedbacknya ya. Nah tadi saya menggarisbawahi itu Pak Abraham tuh satu kata-kata tuh bagus ya. Kita sebisa mungkin jangan merugikan orang. Waduh itu bagus banget itu. Jadi bagaimana kita hidup di sini ya kita kalau kita kan win-win solution gitu kan ya. Ya saya menang kamu menang kan gitu. Jadi itu bagus ya kata-katanya. Jadi kita tetap bisa dijaga mau mungkin di dalam keluarga, mau di bisnis, mau di teman, mau di ini itu kalau bisa win-win solution. Jangan merugikan orang, jangan hanya menguntungkan kita sendiri. Jangan kita menguntungkan sendiri, eh, tapi ujung-ujungnya kita malah rugi. Tapi kebalikan loh ya. Kadang-kadang kita merugikan diri, kadang-kadang loh ya, merugikan diri dulu di sini, justru nanti kita mengambil take advantage itu di belakang hari gitu loh. Jadi kita malah kita ya sama dengan kita mancing lah. Kita mancing kita ngeluarin umpan kan. Umpan yang kita juga keluarin duit biaya juga gitu kan. Jadi intinya bagaimana kita mengeluarkan effort yang nanti kita bisa mengembalikan apa yang kita dapatkan, tapi juga jangan merugikan orang tadi. Kita harus benar-benar sama-sama win solution. Ya, mungkin itu dari saya. Eh, ada yang mau nambahin lagi? Silakan. Ada, kita kasih kesempatan buat nambahin. Ya udah, ayo. Ya, kita cukup ya mungkin hari ini. Terima kasih banyak atas singkat padat dan berisinya firman Tuhan dari Pak Freddy ya. Ini semoga kita masih diingatkan, kita menjadi garam dunia, kita menjadi terang dunia gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Ya. Pak Mandi, bantuin saya Pak Mandi. Tutup Pak Mandi. Tutup ya Pak. Ya tutup deh. Kita udah nggak ada, apa, ada yang mau nambahin ya? Udah nggak ada sih ininya. Udah ya, ayo kita mau akhiri akan doa pagi kita. Allah yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kami boleh diproses dan kami boleh menjadi garam dan terangnya Tuhan dalam keluarga kami, komunitas kami, dimanapun kami berada.
Dan ya Tuhan, kami tahu ketika garam itu tawar, maka sudah tidak bisa ada gunanya lagi selain dibuang ya Allah. Tuhan, biarlah kami boleh terus menjadi terang dan garam, dan kami tidak pernah menjadi tawar. Kami tahu ya Tuhan, dunia menawarkan semua yang indah, semua yang baik, dan berusaha untuk menarik kami keluar daripada hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, ketika kami sudah tercampur dengan hal-hal dunia ini, maka kami akan menjadi tawar ya Allah. Tuhan, lindungilah kami, tolonglah kami, biar kami terus berada dalam hadirat-Mu, dan kami boleh terus menjadi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, inilah kami para pria-priamu ya Allah yang sudah datang untuk berfellowship bersama. Kami meninggikan namamu, kami memuliakan namamu, dan kami boleh belajar satu sama lain dengan sharing satu sama lain ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkatilah komunitas kami ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh bersama melalui kesaksian, perenungan firman, dan puji-pujian yang sudah kami naikkan. Terima kasih Bapak, berkati keluarga kami, berkati anak dan istri kami, berkati pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan sesuai kehendak-Mu, maka Engkau akan jadikan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, berkati juga teman-teman kami yang belum sempat hadir, biarlah Engkau juga memberkati mereka semua. Biarlah Tuhan, sebelum kami mengakhiri doa pagi kami ini, dan berkatilah kami sepanjang hari ini, karena kami akan beribadah kepada Engkau pada hari ini. Dan sebelum kami mengakhirinya, ya Tuhan, kami merindu menerima berkat yang daripada Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan. Diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, amin. Amin. Dan Ya. berkati ya. Amin. Semoga Terima Pak kasih, Mati, Pak. Pak Terima kasih Freddy, semua, Pak Pak. Abraham, Thank you, Pak thank you, Simon, Pak Ferry. Ya, bagi semua. Pak Thank you, Evan, Pak thank you Indra. semuanya, rekan semua, thank you. Happy Terima Sunday, kasih merdeka. semuanya, Pak Freddy. Merdeka.